Ah, hari ini makin pusing melihat orang-orang yang ada di sosmed. Makin kayak gimana ya? Ya makin aneh sih. Bukan makin aneh sih, lebih tepatnya kayak apa ya? Membuat aku tuh kayak aneh gak sih kalau kalian tuh kayak melihat orang yang ngepost sesuatu dan kalian tuh bisa tiba-tiba kepikiran gitu kayak apa aku aja ya. Tapi entahlah ini yang ku ya apa ya, makin kesini kayak apa ya, menurut aku tuh kayak sosmed tuh, ini menurut aku aja ya, sosmed itu kayak makin gak sehat aja sih untuk sekarang ya. Dan ya, kita langsung saja ke Storia Podcast. Halo teman-teman ya. Lama, 1 minggu lalu sudah bertemu anjay. Sekarang kita akan membahas dari ini, mungkin aku apalah aku alami dan aku pernah lakukan ya, entahlah. eh jadi gini, aku tuh dulu tuh apa ya, kayak suka banget dengan namanya sosmed tuh, kayak bisa mengekspresikan gitu kan. Misalnya pas aku punya sosmed dulu kan Instagram kalau nggak salah dulu, Facebook deh pertama sosmed, kayak Facebook dulu kan, kayak update status kayak gitu kan, kayak keren aja gitu kan kalau zaman dulu. Kalau sekarang kayak makin toxic aja sih menurut aku. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, ke kenapa aku bilang sosmed itu apa namanya, asik ya, asik, nggak sehat, tapi dulu tuh asik banget, tapi kalau menurut aku sekarang nggak sehat sih. Itu kita langsung aja ke awalnya dulu, kenapa aku bisa suka dengan sosmed. Dulu aku tuh punya sosmed tuh pertama ya, itu Facebook cuy. Itu juga Facebook di apa, dibuatkan sama teman. Jadi waktu itu kan eh dulu kan zaman-zaman 2000 berapa, 2013 kalau nggak salah. Itu kan zaman-zaman warnet, main LS gitu kan, tapi di sisi lain tuh mereka tuh kayak ada main games tapi di Facebook gitu waktu itu. Aku nggak salah 2012 atau 2013, aku lupa, pokoknya antara itu sih, antara awal 2013 aku atau akhir akhir 2012, aku lupa deh pokoknya. Itu itu waktu itu masih main warnet tuh anjir. Tapi kalau di tempatku sih masih anu sih, masih BB, masih BB. Entah kalau di Jawa aku nggak tahu sih, kalau orang di Jawa, karena posisiku di Kalimantan ya. Jadi waktu itu zaman zaman SD, ya SD SMP gitu kan, kalau nggak salah SD SMP itu HP sudah Android sih waktu itu, sudah Android. Tapi Androidnya dulu tuh kayak HP Mito anjir. HP dulu tuh kan udah apa, kalau orang zaman BB sih kayak oh anjir pakai BB gitu kan, sudah dibilang kaya anjir tempat aku. Apalagi apa namanya, eh apa namanya tuh, BB Gemini gitu kan. Wah itu, biar walaupun itu kan di zaman itu kan kayak BB yang paling murah, tapi itu punya itu aja sudah dibilang orang kaya anjir waktu itu gitu kan. Entah kalau di Kalimantan ya, kalau di Jawa kayaknya sudah berganti ya sama Apple. Ada juga teman tuh yang punya iPad gitu kan, aku lupa pokoknya itu. Nah itu kan kalau zaman-zaman aku awal punya HP. Lalu HP itu dulu tuh cuma bisa, walaupun apa ya, Mito gitu, aku dulu tuh chatnya pakai SMS anjir. Evercross dulu kan, pakai itu. Lalu apa namanya, setelah itu barulah ada Facebook. Facebook juga kayak dulu tuh kan, kayak main game di warnet gitu kan, sama kayak update status gitu kan. Dulu kayak entahlah, kalau dilihat Facebook aku sekarang sih makin kenapa aku kayak gitu ya dulu. Tapi ya, ya wajar sih, zaman itu kan kayak kayak apa ya, orang pengen eksis saja gitu, punya Facebook, bisa apa namanya, bisa update status, bisa dilihat orang, direspon orang. Dulu aku bahkan aku masih ingat. Jadi dulu tuh kena, kan dulu kan add friends kan teman-teman ya satu sekolah gitu kan, waktu SMP kalau nggak salah. Jadi aku tuh apa namanya,
eh ngepost apa namanya, apa ya, pokoknya ngepost bukan story sih, kayak captionnya gitu. Itu tuh status lah, update status gitu kan. Aku jadi status, aku tanya, besok tanggal 30 atau 31 aku lupa, pokoknya aku sebut tanggal itu, katanya libur kah. Sumpah, tapi teman-temanku kayak repost, kata merespon katanya kayak iya libur gitu kan. Jadi waktu itu kayak seru aja gitu kan, jadi kayak sumber informasi juga, dan juga apa namanya tuh, ya walaupun di sisi lain kita apa ya eksis ya, tapi maksudnya masih gak apa namanya, masih gak ngaruh hal-hal yang kayak negatif lah, sampai kayak ada kayak zaman sekarang kan, kayak ya kayak melihatin barang baru, pencapaian baru, walaupun ya kayak ikut lomba lomba menang menang lomba gitu, kita nggak tahu lombanya itu bagus atau enggak, maksudnya kayak ya gitulah gitu kan, ya gitulah. Tapi waktu itu zaman zaman SMP sih, wah gila sih, kayak kayak gak kebayang aja gitu kan, waktu SMP gitu bisa update status cuy. Sumpah ya, update status teman-teman, katanya tanggal, pokoknya aku lupa, pokoknya iya itu tanggalnya itu tersebut, tapi temen tuh gue respon katanya tanggal sekian 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 sekian. Oke. Jadi kalau nggak salah libur ya katanya, aku waktu itu lupa, aku lupa banget dengan status kanjir, tapi ya aku ingat gitu kan. Oh, ada temanku kayak, capek pusing, habis itu habis ini matematika gitu kan, waktu itu kayak anjir gitu kan. Kan dulu pas aku SMP kan bawa laptop tuh, nggak boleh bawa HP, tapi bawa laptop gitu, jadi kayak bisa pas istirahat bisa buka apa laptop, lalu kayak nge-update status di Facebook itu. Tapi ya menurut aku dulu tuh sosmed sosmed ya, ya kita dulu kita ngambil aja Facebook gitu kan, kayak keren aja gitu kan. Lalu tahun 2014 lah, 2014. Nah, 2014 itu rame banget Instagram gitu. Instagram tuh dulu tuh masih 15 menit, 15 detik anjir. Dulu tuh ada Vine, tapi aku nggak main Vine, tapi katanya lebih seru Vine, tapi apa namanya? Zaman 2014 kalau nggak salah tuh lagi rame-rame namanya Fitgram. Dulu entahlah, mungkin aku adalah orang pertama di kotaku yang bikin Fitgram gitu. Sampai ya dari titik ini sih aku kayak merasa mulai toksik sih, maksudnya kayak gimana ya, walaupun aku, kalau kalian ada melihat podcastku dulu ya aku lupa, ada juga di Spotify dengan namaku, bukan ini kan story ya nih, jadi apa yang aku omongin ya udah gitu. Tapi kalau di West Studio dulu pokoknya adalah itu, aku pernah bilang kalau aku ada satu kasus gitu kan, jadi ke bawah gitu kan. Nah, ngomongin soal itu tadi, eh apa namanya, Instagram tadi. Jadi ya aku kan pas ya pokoknya dari kasus tadi kan aku ada ini sih, apa namanya, kayak adalah haters, aja haters. Ya itulah, setelah itu pas aku bikin fitgram gitu kan, bikin fitgram di apa namanya, apa yang kau bikin di fitgram gitu kan, waktu itu followers, sumpah ya, followers IG ku jadi 1.000 anjir. Sumpah itu kayak gila sih aku di zaman 2000-an. Pokoknya followersku tuh 1.000, tapi entah aku lupa IG ku, ku ganti. Jadi nggak, maksudnya nggak IG yang itu lagi, aku lupa. Pokoknya followersku tuh waktu itu sempat 1.000, nggak sampai 2.000 sih, 1.000 sih. Jadi waktu itu kayak bikin fitgram gitu, kayak video-video lucu. Ya lucu sih zaman itu, kalau sekarang sih garing ya. Ya itu sih, tapi maksudnya zaman dulu tuh sosmed itu bisa tempat ekspresi anjir, tempat kita berekspresi, tempat kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongkan gitu ke orang luar, dan orang luar juga bisa merespon dengan feedback yang baik. Jadi orang tuh bisa apa ya, sama-sama enak gitu kan, maksudnya ya itu sih, sama-sama enak, bisa ya bisa saling sharing juga gitu kan. Dulu di Facebook juga kayak apa namanya tuh, kayak ada grup gitu kan, grup apa namanya, kalau sekarang sih grup ke Facebook mah malah jadi tempat jualan anjir. Kalau dulu kayak kayak komunitas-komunitas gitu, jadi kayak enak aja tempat untuk berkumpul gitu. Ya itu sih yang kurasain pas waktu dulu ya. Dan ya pas titik tertingginya sih pas masuk pas SMA sih kalau aku.
SMA ya, walaupun ini aku merasain sih, tapi ini bakal berhubungan sampai akhir menurut aku ini. Jadi jujur aja aku pas SMA tuh kayak makin eksis anjir. Dan apa ya, ya karena di sisi lain pas aku punya kasus dan juga orang-orang di SMP itu kayak orang gimana ya, yang nggak suka sama aku, nggak anu sama aku gitu kan, maksudnya kayak nge-hate aku juga gitu kan. Anjir, aku sumpah ya dari ini kayak terdengar kayak gimana ya, anjir SMP sudah punya haters anjir, anjir. Ya karena kasus sih sebenarnya, tapi maksudnya ya faktanya ada anjir, aku seriusan, aku nih nggak sumpah aku nggak bohong anjir, dan itu beneran anjir. Aku aja kayak bingung, loh kok kayak gini, loh kok kayak gini gitu kan. Jadi ya udahlah. Nah pas itu kan kayak aku ingin membuktikan aku bisa bla bla bla, dan di sisi lain juga dari orang tua aku juga kayak ya kecewa sih, padahal nggak ada apa-apa tiba-tiba kena gitu kan. Jadi udahlah pas SMA pengen do something yang bisa dibikin bangga. Dan yap, aku masuk apa namanya, masuk apa namanya, ikut lomba-lomba dan menang juga gitu. Kayak di sisi itu kayak anjir, wih, anu nih, foto upload dikit pas agenda ini upload, anjir lagi lah. Tapi itu sumpah ya, bukan, tapi kalau dilihat toxic ya aku toxic banget sih kalau dihitungan sekarang ya. Ya gila sih, maksudnya kayak apa yang ku capai itu kayak ku upload, ku lihat ya, tapi dari sisi orangnya sih kayak anjir apaan sih gitu. Nah ya itu sih, paham aja sih maksudku kayak apa. Tapi ya benar, kayak gimana lah, kalau kita sudah mendapatkan sesuatu kayak pengen dilihat gitu kan, sampai apa ya, ya orang tuh nah ya, mungkin lah kalau dari aku sih kayak pengen dapat feedback yang sama gitu, kayak yang sama kayak dulu sih, kayak misalnya eh agak kayak yang kayak paling kada yang dapat something yang kayak misal tadi kan kayak aku bilang kan paski gitu kan. Jadi kayak orang tuh bisa ngelihat apa namanya, kayak aku sudah sampai sini, maksudnya dengan apa nama, oh sudah paski bla 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 bla. Nanti kayak apa namanya, eh ya pengen feedback baik aja sih, tapi kan ternyata faktanya malah kayak itu gitu kan. Dan juga aku ikut bikin video apa segala gitu kan. Walaupun nggak sampai ya, tapi maksudnya kayak ya gitu, nggak apa ya dibilang, makin orang kayak juga nggak peduli anjir. Nah makanya itu sih. Dan ya pas SMA pas kuliah juga kayak merasa orang story story kayak gitu kan, kayak kayak mikir gitu, kamu story nih tapi orang kayak nggak ngelihat, maksudnya nggak, orang kayak oh ya udah gitu, agak terlalu anu juga sih kataku. Dan juga apa ya, ya makin kesini sih kayak makin jenuh aja sih sama sosmed, dengan sosmed gitu kan, dengan apa, dengan ada Instagram, ada Twitter lagi, ya Allah, ada Twitter, ada Facebook. Kalau Facebook sih sekarang sudah agak anu ya, agak down ya, agak down. Jadi tadi ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter gitu kan, malah sekarang ada TikTok gitu kan. Kayak apa ya, makin kesini kayak mata orang tuh kayak makin, iya ya bener sih, kayak makin toksik aja sih menurut aku ya. Ini menurut aku ya, kalau menurut kalian kayak oh enggak bang enggak toksik, ya enggak apa-apa, bilang aja gitu di komen gitu, atau kalian gimana gitu kan, bisa aja. Kalau kalian untuk Spotify sih bisa denger doang, tapi kalau di noise bisa komen gitu ya. Di YouTube juga bisa komen sebenarnya. Nah itu sih. Dan ya bener sih, kalau kembali ke tadi, makin kesini jujur aja aku agak jenuh, bukan agak lagi, sudah jenuh anjir dengan sosmed kayak gini. Kayak makin lama makin, ya coba kalian pikir dari yang aku alami aja gitu kan, yang tadi sudah aku jelasin itu aja kayak apa ya, kalau bisa dibilang pamer banget soal itu kan. Dan pas aku ngelihatnya sendiri sih kayak orang bisa, oh anjir, apalagi dengan kepala dua anjir, mikir ngeliat orang kayak anjir sudah punya mobil, anjir sudah punya project, ada job baru, anjir kayak gitu. Kayak melihat itu kayak apa ya, mereka pas kayak gitu anjir, kok aku kayak gini-gini aja gitu kan, kayak down anjir.
Ya itu kayak pas pas kayak temanku kan, kayak adalah salah satu yang kayak eh misalnya liburan gitu, anjir mereka kok bisa liburan gitu kan. Habis itu aku lihat lagi ada yang sudah apa namanya punya anak gitu kan, sudah punya keluarga, sudah nikah. Habis itu ada yang lain juga kayak apa ya, kayak ya banyak sih, kayak ada laptop baru, sudah lulus kuliah, kayak ngeliat kayak aja kayak ya itu, ya tadi kataku tadi kok kayak merasa hidupku kayak gini-gini aja gitu kan. Dan juga aku juga bingung sih dengan orang zaman sekarang gitu. Ini agak gak make sense di kepala aku sumpah ya, ini demi Allah. Jadi entahlah di sosmed tuh kayak ini mungkin kasus aja ya oknum gitu, aku nggak tahu kayak gimana ngomongnya. Tapi katanya kalau sahabatan tuh harus kayak posting di Instastory gitu, dan harus kayak follow-followan gitu. Hah? Kayak buat apa anjir? Maksudnya coba pikir kalau misal kalau kalian misal bersahabatan sama temen gitu kan, kayak si A sama si B gitu kan. Kalau misalnya apa namanya harus harus kalau misalnya kemana-mana harus berdua, harus kalau misal sahabat harus di tag kayak ini kayak gitu, kayak lalu harus follow-followan gitu kayak anjir. Sahabat ke temen tuh lain, temen tuh anjir. Apa karena followersnya naik aja wiu, apakah temenmu followersnya di atas 10.000 wiu jadi kamu pansos gitu, kayak anjir orang bisa pansos anjir di sosmed kayak dengan hal-hal kayak itu, kayak apa sih harus follow-followan gitu kan. Misalnya orang kayak nggak mau follow kamu, ya udah buat apa anjir. Kayak kalau misalnya akun bisnis oke lah, kayak mereka kan perlu audiens gitu kan. Kalau kamu tuh kalau misalnya kalau kamu konten kreator sih oke, tapi kalau misalnya temanmu konten kreator dan kamu paksa untuk dia follow dan dia nggak mau, masa dipaksa juga kayak ya itu sih. Sahabatan harus insta story, gila, kayak harus voting insta story, harus sama, harus di tag kita, kayak nggak masuk aja gitu kan. Dan juga ini sih, pas coba ke entahlah kalau kalian punya pacaran toksik gitu kan, pacar toksik atau temen yang toksik gitu. Maksudnya ya kalau pacar misalnya ke ya mungkin dengan toxic relationship gitu kan, aku nggak tahu. Itu aja kalau misalnya kalian mau upload gitu, upload foto di sosmed, sumpah harus mikir dulu kayak hah, buat apa? Kalau kalian upload tuh upload aja anjir, buat apa kayak mikir-mikir, memang orang itu bakal mikir gitu kan. Ya tapi kalau misalnya kalau selingkuhan sih goblok sih. Oh, tapi maksudnya kayak misal teman, cuma teman gitu, kalau misalnya pacar gitu, kalau pacar ya, kalau pacar sih kalau selingkuh dia ngepost sama selingkuhan sih goblok sih sumpah. Tapi maksudnya lebih kayak ya itu sih kayak temenan gitu. ha, Pas kalian apa namanya ada foto gitu kan, kayak sama sama siapa, atau kalian liburan gitu, atau kayak ada job ini, ada job sama teman, atau ada proyek yang gana lah pasti bahasa Banjar, yang besar itu, proyek yang besar gitu kan. Lalu kalian kayak mau ngepost gitu, pas mau ngepost malah mikir-mikir anjir, ini kayak gimana ya captionnya gitu. Lalu kalau post kayak gini kayak gimana ya temanku yang ini, anjir kenapa nggak tinggal upload aja anjir, nggak usah pikirin teman anjir. Memang mereka teman-teman yang anu tuh bakal eh, peduli gitu kayak buat apa. Ya sudah upload ya upload saja. Memang kalian mikir itu mendapat duit kan anjir. Ya maksudnya bukan apa ya, bukan gitu sih, tapi kayak lebih kayak buat apa gitu kalau kalian dengan hal-hal kayak gitu. Maksudnya apa yang kalian ya kayak tadi kan. Tapi kalau tujuanku sendiri kan memang pamer sih, karena ada background belakang tadi kan. Tapi kalau ini kayak ya udah, kalau upload tuh upload aja anjir di story, mana ada orang peduli. eh Masa kalian pas ketemu misalnya mau ngomong sama teman kalian, eh kayak gini, kemarin ini kok kemarin aku jalan-jalan nih ke pantai selatan misalnya, atau ke Candi Borobudur, itu aku sama temanku sih sama yang ini, kamu ngeliat nggak storyku kemarin,
anjir orang mana melihat dan bukan melihat sih kayak melihat oke tapi kayak mana bisa ingat seitunya anjir kalau misalnya tuh eh ya aku nggak paham sih dengan orang zaman sekarang kayak ya bingung lagi belum lagi makin gimana ya di sisi lain juga makin kesini sih ya kalian tahu kan dengan yang kayak aku bilang tadi kayak head speech gitu kan dan orang-orang di sosmed gitu kan ah kayak ya tadi kan kalian upload pencapaian kalian di Facebook atau di Instagram di Twitter gitu pasti ada yang head speech nggak kayak buat apa yang baru-baru ini kan yang ini si siapa oh yang ini yang lagi tren yang nikah di KUA itu kan ada tuh tiba-tiba ada orang yang mbak-mbak so asik anjir nggak tahu sih kayaknya mbak-mbak aku nggak tahu pokoknya itu dia ngomong kayak itu ceweknya nggak kasihan ya apa namanya cowoknya yang kayak gitu milih cowok yang kayak gitu gitu anjir gak paham lagi aku sumpah maksudnya dia tuh coba membagi kebahagiaan loh anjir kebahagiaan oh ini nah aku nikah nikah dengan eh, uang seadanya maksudnya bukan uang seadanya eh, aku nikah dengan apa namanya dengan orang yang ku cintai ku sayangi gitu kan dan kami nikahnya di KUA yang bisa dibilang murah gitu kan nggak nikah di gedung gitu nggak ada nikah bla 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 apalagi kan dia nikahnya pas anu anjir pandemi anjir jadi kan agak sulit tuh anjir coba pikir aja kayak dia kan membagikan kebahagiaan tuh sama apa di sosmed itu malah di komen negatif anjir ya itu ya bukan komen negatif kayak ngasih kayak gitu loh kayak nggak make sense aja anjir apalagi ya apalagi tambah tambah juga ya ada cyber bullying lah dan orang dan juga dibanding-bandingkan nah ini dibanding-bandingkan A sama B dengan kasta yang beda gitu kalian banding-bandingin anjir lah gimana orang bisa sehat bersosmed dikit-dikit dikomentari dikit-dikit di eh ya itulah aku agak gimana ya tadi agak riskan ya pokoknya dikit-dikit dikomentari dikit-dikit di apa namanya ya di komentarnya nggak apa-apa sih maksudnya dibanding-bandingkan gitu kan kayak kalau pasti ada yang nyanyi nih setelah ini ya pokoknya ya makin gak sehat aja sih menurut aku kayak ya itu yang sudah aku ucapin tadi makin kesini orang makin pamer kayak pas melihat itu kayak orang makin down kayak merasa diriku kok kayak gini-gini aja masa kalau harus ngepost di instastory harus follow-followan gitu harus nge-tag itu di Instagram atau di Facebook atau di mana itu kan lalu kalau harus upload harus mikir-mikir caption kayak anjir upload upload aja anjir mana ada orang peduli gitu apalagi kan ya di sisi lain juga ada hate speech cyberbullying lah ya tadi ya sama aku bilang tadi kayak dibanding-bandingin gitu kan dan ya dengan yang sudah aku ucapin tadi lalu kayak apa ya udah banyak toksik gitu kan sosmed kayak makin kesini makin toksik gitu kan menurut aku tadi yang sudah aku ucapin lalu apa ada nah sosmed ini kita harus menjauhin sosmed dari kehidupan gitu ya enggak juga gitu ya coba kalian pikir sekarang aja kalian mendengar ini pakai sosial media yaitu YouTube ini portal ya salah satu platform gitu kan ya nggak semena-mena harus disingkirkan kan apalagi ya kalau nggak ada sosmed juga nggak ada namanya DMP kreatif ini nggak ada juga nih YouTube nih apalagi pikir aja dengan nggak ada sosmed gitu kan nggak ada juga di bisnis-bisnis atau industri lain yang berkembang dengan sosmed gitu kan ya kalau nggak ada sosmed ya sekarang nggak ada kerja gitu bahkan nggak ada loker gitu yang bertebaran di sosmed dan untuk mempermudah kalian juga ya untuk bekerja dengan sosmed ya you know lah kalau kalian apa namanya kan banyak nganggur tuh kan kalau nggak ada informasi loker di sosmed ya mana ada tahu kan orang ada kerjaan di sana gitu kan jadi ya intinya dari aku ya kalau kalian bersosmed ya santai aja gitu kan nggak usah terlalu banyak dipikir ya kataku tadi kan yang berapa kali aku ucap kalau kalian bersosmed ya kalau melihat itu orang-orang yang kayak
terlihat flexing gitu kan, kayak melihat ada misalnya dia pakai mobil baru atau ke pantai atau mau angkat piala ikut lomba gitu, ya udah, oh dia bisa, oh karena dia mungkin karena dia bisa di situ, ya hebat dia bisa gitu. Nah ya udah nggak usah dipikirin. Nah lalu, dan juga kalau jangan merasakan apa namanya, jangan bilang kayak kok hidupku kayak gini-gini aja gitu ya, jangan sampai kepikiran ke sana. Kan titik sukses orang itu kan beda-beda tuh, kalian nggak bisa menuntut kesamaan kalian dengan orang gitu kan. Setiap orang tuh kan banyak apa namanya, ada kebisaannya. Kalau misalnya kalian bisa apa namanya, teman kalian bisa matematika, kalian nggak bisa matematika, ya udah ikutin aja, tapi jangan terlalu stres untuk itu gitu, bawa santai aja gitu kan. Dan juga tadi kan kalau ya mau upload ya kalian misalnya mau instastory ya instastory aja, tapi dengan niat yang kayak oh ya udah aku pengen upload ini, tapi nggak ada yang pikirannya kayak ya udah aku pengen upload aja, nggak usah kayak kepikiran kalau ini kayak gimana ya, oke kalau misalnya aku upload yang sana kayak gimana ya, temanku kayak gini kalau nggak di tag kayak gimana ya, nggak usah, bawa santai saja. Ngapain juga dipikir, anjir, pikir aja gitu. Dan entahlah, tapi di sisi lain juga aku masih aku masih, ya bener sih, aku masih teringat aja kata Ago Hapsa gitu kan, yang di video barunya aku lupa judulnya apa, tapi ini kata-katanya menurut aku masuk sih, kayak uh, kayak gini sih kalau nggak salah kata-katanya tuh, setiap orang nggak perlu tahu keseharianku seperti apa. uh, Tidak semua hal privat harus dipublikasi, nggak semua hal harus di share gitu kan. nggak ada hal nggak ada salahnya kalau uh, kita sendiri itu menikmati kesunyian ya. Jangan lupa kalau kalian melihat sosial media itu nggak sesuai dengan realita. Dan ini sih yang paling ngena sih, jangan lupa untuk memprioritaskan kesehatan mentalmu daripada status. Dan kata terakhirnya jangan lupa logout. Maksudnya logout itu ya rehat. Kalau kalian melihat teman-teman kalian yang anggapannya yang kayak tadi flexing tadi kan, mungkin kayak anjir dia sudah ini, anjir dia sudah ini, anjir pas kamu ngupload kan tiba-tiba komen kayak gini, ya udah matikan dulu, logout dulu sosmednya, bawa santai, nikmati kehidupan yang ada di dunia, ada di lingkungan, jalani aja dulu, nggak usah dipikirkan gitu kan, bawa santai aja, nggak usah dipikirkan gitu. Jadi intinya dari aku tadi sih yaitu hidup, jadi hidup di sosmed menurut aku ya bawa santai aja gitu, jangan terlalu bawa serius. Ya kalau kalian mau upload upload aja, ya udah, jangan melihat yang dari posan orang gitu kan, itu sampai terbawa kepikiran, anjir ya bawa santai aja, ya sudah gitu ya. Kayak kataku Hafsa tadi ya, jangan lupa logout, rehat aja beberapa waktu ya. Itu sih menurut aku. Dan mungkin ini episode 2 yang apa ya, curhat dan ada edukasinya dikit, tapi aku nggak tahu kayak gimana hasilnya, tapi ini yang ku rasain, aku pengen share ke kalian. Ini caraku, dan jujur ya sampai sekarang aku kan punya IG pertama tuh, DHIMSX itu, sampai sekarang aku nggak ngepost apapun. Terakhir aku nggak salah bulan November ya, November atau anu ya, tunggu bentar, rasanya itu bulan Oktober, September Oktober gitu terakhir upload. Dan itu aku nggak upload lagi, apalagi story, anjir bingung aku sumpah ya. Nah itu sampai sekarang tuh kayak pas apa ya, kayak kan jujur aku kuliah kan, ngelihat teman-teman yang sudah lulus gitu, kayak anjir gitu, kayak ya kayak kataku tadi, kayak anjir mereka sudah lulus gitu kan. Ya nggak bisa juga kamu ngikutin dia, dosenmu beda anjir, dosenku dekan kayak gitu. Jadi kayak mikir aja gitu, kayak ya udah,
buat apa yang kayak ngikutin apa memaksakan gitu tuh, kalau kalian nggak bisa juga ngikutin apa, kan jalur orang beda-beda juga, ngapain diikutin gitu kan, ya terlalu memikirkan orang. Memang tetangga kalian anu ya, ya itu sih kalau nggak salah Oktober ya, 10 Oktober 10 Oktober 2 tahun kemarin, sekarang nggak ada upload lagi di IG ku. Jadi itu Instagram sih, kalau nya Twitter malah nggak sama sekali. WA juga anjir, aku ngeliat story ya nggak ada anjir. Ya kayak rasa apa ya, aneh aja sih melihat orang di sosmed tuh kayak makin kesini kayak kayak gimana gitu kan, benar aneh. Buat aku kepikiran, anjir temanku sudah ini, anjir sudah temanku sudah kayak ini. Ya ya sekarang mikir 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 ini aja sih, kehidupan sekarang, apa yang dijalani sekarang. Kalau kalian kayak aku sih masih ke skripsi sih, jadi benahin bener-bener aja gitu. Walaupun teman duluan ya, berarti itu jadi pacuan, jangan jadi beban gitu. Bawa santai aja bersosmed, itu intinya teman-teman. Dan itu aja lah untuk podcast episode kedua, ya kedua kayaknya, kedua kali ini. Insya Allah untuk episode 3-nya nggak tahu ya ini bakal berat atau enggak sih, aku nggak tahu. Kok kayak bingung gitu kan. Mungkin kayak agak lebih dewasa gitu kan. Lebih kayak ini agak teaser aja sih. Untuk episode 2 mungkin episode 3 ini mungkin agak pemikiran orang dewasa gitu sih, lebih ke pemikiran di kepala dua gitu ya, itu sih. Dan itu aja untuk podcast episode kedua kali ini, dan see you minggu depan, dan dadah. Enggak, minggu depan Jumat. Dadah.